nanti ini adalah isinya itu adalah terkait dengan bagaimana bedanya antara arteri dengan vena ya, terus kemudian nanti cairan apa saja atau material apa saja yang terlarut yang kemudian akhirnya dibawa begitu ya oleh sistem sistem peredaran darah, terus kemudian akhirnya juga faktor-faktor yang menentukan tekanan darah dan kemudian regulasinya atau pengaturannya ya, kemudian mekanisme yang terjadi dari gerakan cairan yang ada di kapilar kapilar dan kemudian atau yang di daerah ruang interstisial ya. Terus kemudian bagaimana aliran darah itu dan tekanan darah itu diatur di dalam jaringan ya. Kemudian juga beberapa sirkuit yang ada di pembuluh darah ya. Terus kemudian juga di sini ada bedanya antara pola sirkulasi dari anak ya atau bayi begitu dengan orang tua gitu ya. Oke, nah jadi kemudian kita belajar tentang anatominya. Jadi ini mungkin Anda sudah pasti sudah pernah dapat ya pada waktu di praktikum Pro-Anvis begitu. Jadi pembuluh darah itu kan terdiri dari tiga eh, lapisan yang berbeda ya. Jadi mulai disebut dengan ada tunika intima itu adalah yang paling dalam ya. Nah, terus kemudian ada di atasnya itu adalah tunika media. Kemudian ada tunika eksterna atau disebut dengan tunika adventitia. Anda bisa lihat di sini ya. Tunika intima ini adalah yang di sini kan berkelok-kelok ya. Ini juga lebih tebal nanti pada waktu kita bedakan dengan vena ya. Jadi ini ya sangat berkelok-kelok, sedangkan nanti kalau pada vena itu dia lebih sederhana ya. Terus kemudian juga teknik tunika medianya itu nanti lebih tebal ya, lebih tebal daripada vena ya. Nah, jadi ini adalah perbedaan. Jadi kalau kita lihat di sini, Anda bisa lihat yang di bawah ini adalah arteri ya. Arteri itu selalu dinding apa pembuluh darahnya selalu lebih tebal ya. Karena dia fungsinya apa sih? Karena kan dia fungsinya salah satunya adalah untuk seperti kayak apa ya? Nanti kan ada tekanan ya. Jadi tekanan darah dan kemudian untuk mengalirkan darah sebenarnya ya. Jadi kemudian kalau dia mengalirkan darah ke seluruh tubuh, makanya kemudian istilahnya kalau pompanya itu adalah jantung, tapi kemudian karena dia lebih tebal, jadi kemudian dia juga bisa apa? Mengalirkan darah itu juga sebenarnya lebih cepat sebenarnya ya. Nah, kita bisa lihat di sini lapisan-lapisannya. Ya, di sini kan ada tunika eksterna atau adventitianya, kemudian nanti ada tunika medianya, dan kemudian tunika intimanya. Jadi, tunika intima yang bagian dalam ini itu pasti akan berhadapan dengan lumennya, ya, yang isinya nanti adalah darah, ya, plasma darah, ya, darah dan plasma darah, kan begitu, ya. Nah, terus kemudian kalau yang di sebelah kanan kita bisa lihat ya, ini kan apa namanya ini kan adalah vena ya. Vena itu lebih tipis gitu ya, lapisan dari pembuluh darahnya. Ya, jadi kemudian nanti kita bisa lihat perbedaannya, makanya ini juga bisa jauh lebih besar gitu ya. Tetapi alirannya tidak secepat atau sederas dari yang arteri kan begitu ya. Jadi nanti kita bisa lihat perbedaan-perbedaannya, apalagi kalau kemudian ada beberapa eh, apa namanya pembuluh darah yang kemudian nanti juga memiliki celah sebenarnya, ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah arteri itu pasti lebih tebal dan kemudian juga apa namanya bagian dari otot polosnya dan kemudian dari jaringan apa ya serat yang kemudian elastisnya itu lebih tebal, apa lebih elastis lah gitu ya. Oke, jadi kemudian ini pena, sorry ya. Jadi eh, bukan vena, arteri itu dibandingkan dengan vena, dia kemudian lebih tebal gitu ya. Terus kemudian juga memiliki lebih banyak jaringan yang lebih elastis daripada dengan yang smooth muscle ya. Terus kemudian dia juga lebih kuat sebenarnya, armor resistance itu lebih kuat ya. Jadi kalau kita lihat di sini, lihat nih, Anda bisa lihat ya. Jadi ini antara tunika intimanya ya, ini kan di dalam. Dibandingkan dengan tunika intima yang ada di arteri itu Anda bisa lihat ini perbedaannya kalau yang ini banyak istilahnya lebih banyak elastisnya terus kemudian juga lebih apa ya lebih bergerigi lah kan begitu ya kalau dari tampilan tampilan dari histologinya ya.
Nah, jadi kalau ini adalah perbedaannya antara vena dan terutama ini dari jaringan. Jadi kalau kita lihat di sini bentar ya. Ini kan jaringan endotelnya ya. Jadi ini jaringan endotelnya ini berbeda dengan yang di arteri berbeda dengan jaringan endotel yang ada di vena ya. Nah, perbedaannya kalau kita lihat di sini kalau jaringan endotel atau sel-sel endotel yang di arteri itu lebih panjang ya, lebih artinya lebih luas dan kemudian akhirnya dia punya lekukan-lekukan ya. Jadi kemudian mengikuti arah dari aliran darah kan begitu ya. Sedangkan kalau yang vena itu dia lebih panjang tapi dia tidak berlekuk-lekuk gitu ya. Karena memang nanti aliran darahnya itu lebih lambat kan gitu ya. Jadi kemudian akhirnya tekanan darahnya juga artinya lebih lambat ya. Kalau kita lihat dari sini, ini ya, bentar. Nah, ini isinya itu biasanya banyak tight junction. Tight junction itu memang kan sebenarnya supaya antar jaringan itu kan lebih kuat ya. Jadi akhirnya ini nanti untuk membantu sebenarnya, membantu tekanan darah sebenarnya atau aliran darah ya. Makanya kemudian lebih deras, lebih cepat gitu ya. Sedangkan vena itu permeabilitasnya lebih lebih tinggi daripada arteri, tetapi kemudian junctionnya itu lebih sedikit ya. Nah, kemudian kalau kita lihat dari apa ya gen-gennya atau kemudian nanti identitas genetiknya itu kalau yang arteri itu nanti markernya itu adalah efrin B2, sedangkan vena itu adalah markernya adalah CUP-TF2 ya. Jadi ini berbeda memang. Makanya kemudian tampilan morfologinya juga berbeda. Jadi fungsinya atau fungsinya itu jadi akhirnya kenapa arteri itu bisa lebih tebal? Karena dia juga nanti untuk memfasilitasi proses koagulasi gitu ya. Jadi anti koagulasi sehingga kemudian akan mencegah apa namanya pembentukan apa pembekuan darah ya. Kalau misalnya banyak sekali darahnya yang kemudian nanti itu harus dicegah kan begitu. Nah, sedangkan kalau vena dia itu karena dia arus balik gitu ya. Jadi kemudian dia juga memfasilitasi perjalanan itu dari leukosit atau kemudian sel darah putih ya. Dan kemudian juga akan membantu untuk proses inflamasi. Nah, jadi kalau kita lihat di sini bedanya ya antara arteri dan vena itu adalah memang dari ketebalannya ya. Nah, jadi ini gambarannya tadi juga sudah disebutkan. Jadi kalau ini adalah eh, ini ininya lebih besar ya, ininya lebih tebal gitu. Sedangkan ini adalah yang ini arteri, yang ini adalah vena begitu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini apa bedanya kalau misalnya bukan apa bedanya ya, apa yang terjadi jika kemudian akhirnya ini terjadi tekanan darah nanti ya. Jadi misalnya gini, kalau pada saat vasokonstriksi itu apa sih? Ya konstrik ya. Jadi kemudian dia lebih eh, apa sih vasokonstriksi itu? Kalau vasodilatasi kan melebar, kalau ini adalah mengkerut ya, kan begitu. Nah, jadi sehingga nanti karena dia kemudian vasokonstriksi itu kemudian akhirnya nanti dinding dinding pembuluh darahnya ini kemudian akan mengecil kan begitu ya atau kemudian akan mengkerut sehingga kemudian lumennya itu juga mengecil kan begitu ya. Sedangkan kalau vasodilatasi itu nanti si pembuluh darahnya itu melebar sehingga kemudian lumen yang akan dilalui oleh darah, aliran darah itu menjadi lebih lebar gitu ya. Jadi nanti kita bisa nanti kalau kita masuk ke tekanan darah terutama ya. Nah, jadi nanti kemudian itu bisa mempengaruhi jadi makanya nanti kalau itu kan mempengaruhi tekanan darah ya. Jadi ada tekanan darah rendah, ada tekanan darah tinggi. Nanti kalau kemudian balik ke jantung itu juga akan mempengaruhi apa pengukuran dari eh, EKG-nya kan begitu ya. Jadi ini semua saling berhubungan. Nah, kemudian kalau ini bisa diklasifikasikan, apakah pembuluh darahnya itu nanti bisa elastis ya, elastis artinya kemudian bisa menyampaikan apa eh, dilalui lah kan begitu, atau kemudian nanti dia bisa tergantung dari apa sih namanya gerakan dari ototnya sendiri ya. Kemudian akhirnya itu bisa mendistribusikan
aliran darah kan begitu. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ada beberapa pembuluh darah yang lebih kecil lagi, ya. Ada yang disebut dengan arteriol dan kemudian venul kan begitu, ya. Nanti kalau venul dan apa namanya venul dan arteriol ini akan membentuk satu jaringan yang istilahnya apa ya kayak rambut kusut gitu ya. Jadi dia kemudian saling beranastomose. Kenapa? Karena nanti terjadi pertukaran di situ ya, pertukaran apa namanya eh, senyawa, pertukaran O2, CO2 gitu ya. Ini kalau udah masuk ke dekat dengan jaringan atau sel gitu ya. Jadi ini si arteri itu lebih kecil lagi gitu ya. Jadi kalau misalnya Anda ngebedah ya, katakan kemarin Anda ngebedah tikus atau sebagainya ya, Anda bisa lihat ada jaringan yang besar gitu ya, jaringan pembuluh darah yang besar itu Anda bisa lihat itu nanti biasanya dari jantung keluar itu biasanya apa arterinya besar-besar gitu. Tapi begitu kemudian mau masuk ke apa ke organ ya, apakah itu masuk ke hati, apakah masuk ke usus, apakah nanti masuk ke lambung begitu ya. Itu ada istilahnya kita bisa ngelihat seperti ada jaringan pembuluh darah yang sangat kecil-kecil kan begitu. Nah, itu yang disebut nanti dengan apa? Dengan anastomosenya ya. Nah, jadi kalau untuk manusia di sini jaringan arteri yang kecil itu diameternya hanya 30 mikrometer atau lebih kurang lah ya, makanya disebut dengan arteriol. Nanti dia berhubungan dengan venul sebenarnya ya. Nah, jadi kalau kita lihat bentar. Ini apa sih ini sebentar ya. Nah, jadi terus kemudian kalau kita lihat di sini nanti ada yang terkait dengan tipenya jaringan dari pembuluh darahnya sendiri gitu ya. Nah, ini kita bisa lihat kapiler. Ya, kapiler itu kan kecil-kecil banget ya. Nah, jadi dia itu nanti hanya satu tipis. Jadi sebenarnya hanya satu tabung tipis dari pembuluh darah yang terdiri dari sel endotel saja yang kemudian di bawahnya basa lamina ya. Nah, karena dia kapiler, makanya kemudian dia akan membentuk jaringan-jaringan yang saling beranastomose sebenarnya ya. Makanya kemudian akhirnya dia banyak sekali juga berhubungan nanti dengan nanti ada di sini dengan mengelilingi serabut-serabut otot ya. Jadi kalau misalnya gini, kalau kita otot itu atau otot kan ada otot jantung, ada otot polos, ada otot rangka kan begitu. Itu kan sangat memerlukan apa namanya suplai nutrisi maupun suplai oksigen yang sangat tinggi kan begitu. Jadi kemudian akhirnya di situ banyak sekali nanti kapiler-kapiler kan begitu ya. Tapi kemudian kapiler ini juga akhirnya bisa menyebar ke seluruh jaringan kan begitu ya, terutama jaringan apa namanya jaringan ikat kan gitu ya, sehingga kemudian akhirnya membentuk seperti anyaman kan begitu ya. Nah, ada tiga tipe dari kapiler yang kemudian bisa dibedakan. Itu satu adalah yang kemudian pembuluh darahnya itu tanpa ada celah kan begitu ya. Semuanya itu benar-benar rapat. Biasanya nanti ini yang di otak lah kan begitu ya. Terus kemudian ada yang fenestrated. Fenestrated itu ada semacam kayak lubang-lubang lah kan gitu ya. Jadi kapilernya ini membutuhkan apa ya. Jadi nanti kalau misalnya terjadi proses difusi gitu ya atau kemudian nanti proses transfer energi atau transfer dari istilah nutrisi dan sebagainya itu dia lewat lubang-lubang ini. Tetapi ada lagi yang lebih lebih besar daripada yang fenestrated ini ya, makanya disebut dengan discontinue ya. Jadi kemudian dibilangnya juga sinusoid ya. Jadi kemudian akhirnya biasanya nanti yang masuk ke hati kan begitu ya. Terus kemudian apa ya? Jadi yang terkait pokoknya ada pertukaran zat atau molekul yang sangat besar, yang lebih besar daripada kapiler-kapiler yang lain. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, Anda bisa lihat ya, ini kan kalau di ginjal itu kan nanti ada proses apa istilahnya ya, pertukaran ya, pertukaran cairan kan begitu, atau pertukaran senyawa kimia ya, atau zat-zat kimia kan begitu ya. Nanti Anda bisa lihat di sini ya. Anda bisa lihat di sini arteri yang ada di ini kalau ini kan yang ovarium ya. Jadi berarti ini apa namanya pada kadaver perempuan ya. Maaf ini manusia ya. Nah, jadi kita bisa lihat di sini ini arterinya ini kan kecil-kecil gini ya. Nah,
Ya, terus kemudian sebenarnya nanti dia bisa membentuk anastomose nanti itu adalah dengan venanya ya. Tetapi kita bisa lihat nanti kalau misalnya nanti ini kan keluar ini kan ginjal ya. Ginjal yang kemudian nanti dia akan mengeluarkan apa produk apa eh, saringannya kan begitu ya. Itu nanti lewat ini ada lewat lewat yang namanya eh, vena renal kan begitu ya. Nah, terus kemudian nanti di sini ada yang disebut dengan ini ada lihat nih, Anda bisa lihat ya. Ini kan adalah aorta. Aorta ini adalah pembuluh darah yang paling besar. Ini adalah pembuluh darah arteri sebenarnya, tapi besar banget kan begitu ya. Makanya Anda bisa lihat di sini kompak ya ininya apa lab bagiannya ya dibandingkan dengan yang inferior vena cava ya. Inferior vena cava ini kan yang masuk ya, yang masuk ke jantung nantinya ya, yang kemudian Anda bisa lihat ininya agak lebih tipis daripada yang aorta ya. Nah, tapi kita juga bisa lihat di sini ada yang kemudian di sini kan ada yang disebut vena, tapi dia melakukan fenestrasi atau kemudian dia lubang-lubang. Ya, ini kalau diperbesar, Anda bisa lihat ini adalah ada sedikit kayak bintik-bintik begitu. Ini sebenarnya itu adalah yang memungkinkan dia ada lubang-lubangnya gitu, ya. Nah, jadi di sini kalau kita lihat apa bedanya antara yang apa namanya antara yang fenestrasi sama yang sinusoid atau kemudian yang ujung kan begitu ya. Nah, kalau yang pakai fenestrasi atau yang pakai lubang-lubang kecil tadi ya, small pore ini ya, itu biasanya nanti keluar dari organ ya, terutama nanti dia ada di ginjal begitu ya. Dan itu memungkinkan perubahan apa ya, eh, pertukaran zat atau pertukaran atau kemudian filtrasi sebenarnya atau kemudian absorpsi ya. Jadi ini banyaknya sekali di ginjal gitu ya. Nah, makanya kemudian akhirnya ini sangat penting untuk memfilter darah atau menyaring darah di ginjal ya atau kemudian juga akhirnya menyerap nutrien yang ada di usus halus sehingga kemudian juga memungkinkan hormon-hormon itu untuk dilalukan kan begitu atau kemudian jadi hormon itu kalau bekerja itu kan pasti jadi lewat pembuluh darah gitu ya. Nah, ini juga kemudian akhirnya si hormon ini bisa dilalukan ya dengan cepat ke dalam sel kan begitu ya. Nah, sedangkan kalau yang discontinue atau yang kemudian tadi istilahnya lubangnya lebih besar lagi daripada yang fenestrate gitu ya, itu jadi akhirnya juga lebih memungkinkan pertukaran darah yang jauh lebih cepat gitu ya, karena kemudian ada istilahnya di sini ada large gap itu kemudian apa? Gap yang lebih besar gitu ya di antara sel-sel endotel sehingga kemudian nanti juga di sini akibat dari bagian dari membran basal yang sebenarnya tidak terlalu erat kan begitu ya karena kemudian dia lebih sifatnya lebih bocor gitu ya. Nah, jadi kita bisa lihat jadi molekul-molekul yang besar itu bisa dilalukan ya. Contohnya di sini ada di hati, ada di apa nih, spleen itu limpa ya, dan kemudian ada di sumsum tulang belakang ya. Jadi perbedaan dari pembuluh darah ini di eh, setiap jaringan yang dilalui oleh organ juga kemudian berbeda. Nah, bentar ya, ini kok agak kurang jelas. Kalian kelihatan jelas nggak sih ininya, yang apa namanya, yang bagian atasnya kelihatan jelas ya? Oke, Terlihat nah ini Ibu. oh, kelihatan ya. Nah ini yang di bagian continuous Anda bisa lihat ini kan nggak ada gapnya ya, gapnya kecil banget ya. Dan kemudian kan juga selain kecil banget dan itu kan di apa ya dibantu oleh tight junction ya. Kalau tight junction itu kan emang sangat sangat kuat lah istilahnya ya. Makanya kemudian ada organ-organ tertentu yang tidak bisa dilalui kan begitu ya, tidak bisa dilalui molekul-molekul besar. Contohnya misalnya tadi ini adanya di otak kan begitu ya. Di otak ini ada yang istilah pembuluh darah yang sangat penting yang disebut dengan blood brain barrier gitu ya. Jadi nanti si pembuluhnya itu atau sel endotelnya itu tidak ada sama sekali fenestratednya kan begitu ya. Nah, makanya kemudian akhirnya ini hanya memungkinkan istilahnya dalam bentuk ion saja kan begitu yang bertukar.
Kemudian juga ada di paru-paru ya, karena kemudian di sini bukan disebutnya blood air barrier ya. Jadi kemudian akhirnya karena ini memfasilitasi pertukaran udara kan begitu ya. Jadi kemudian nanti di sini juga ada beberapa apa namanya ekstraseluler dari eh, epitelnya ya. Macam-macam di sini disebut juga aerocyte, GCAPS, forhyce kan begitu ya. Nah, satu lagi juga Anda sudah tahu tentang jantung ya. Jadi ototnya sendiri atau kemudian nanti pembuluh darahnya itu kan kemudian juga sangat tight kan begitu ya. Nah, Anda bisa lihat dengan yang fenestrated ini ya. Di sini masih ada pori-pori lah istilahnya atau gap gitu ya. Yang kemudian bisa menyebabkan difusinya ini jauh lebih memungkinkan kan begitu ya. Jadi lebih lebih tinggi lagi daripada yang di otak. Nah, kita bisa lihat di sini ada siapa? Di sini adalah ginjal, ya. Ginjal ini udah tahu nanti kalau misalnya Anda sudah pernah lah ya belajar tentang sistem urinaria kan begitu ya. Jadi kemudian dia punya kita bisa lihat di sini sel-sel epitel apa namanya endotelnya itu sangat berbeda nanti di dalam jaringan ya ada yang di loop Henle terus kemudian nanti ada yang di bagian untuk di bagian pengeluaran kan begitu ya. Terus kemudian nanti ada yang di bagian glomerulus itu beda sekali ininya penyebaran dari sel-sel endotelnya. Nah, kemudian kalau yang sudah pernah belajar dengan neurobiologi begitu ya, nanti Anda bisa lihat di sini juga ada choroplexus. Choroplexus itu adalah yang menghasilkan cairan otak ya atau kemudian cerebrospinal fluid ya. Nah, ini cerebrospinal fluid ini kan dia harus beredar ke seluruh otak maupun ke sumsum tulang belakang ya. Makanya dia masih bisa memiliki pembuluh darah yang ada fenestrated-nya ya. Terus kemudian kalau yang discontinue, nah kalau discontinue itu beda sekali ya. Jadi Anda bisa lihat ini adalah ada di apa? Di hati dan juga kemudian ada di tulang begitu ya. Ini memungkinkan kalau kita lihat di sini memungkinkan adanya eh, molekul-molekul besar yang bisa dilalui ya. Jadi kalau Anda tahu kan kalau di hati itu kan fungsinya salah satunya adalah untuk menghancurkan sel darah merah kan begitu ya. Pokoknya sel darah itu kemudian nanti di di istilahnya di dihancurkan lah ya kan. Jadi kan kemudian itu kan molekulnya kan juga lebih besar daripada molekul-molekul yang lebih kecil apa yang sangat kecil ya. Jadi kemudian akhirnya memungkinkan lah itu untuk bisa masuk ke dalam pembuluh darah yang ada di hati ya. Oke, kemudian tahan sebentar. Ini kan saya macet lagi nih. Saya sebelnya begini nih, ini suka macet-macet aja nih. Bentar. Dia nggak bisa jalan, nggak bisa ini. Saya stop share dulu ya. Ah, ini mana sih? Ini nggak enaknya kalau saya tuh suka sebel kalau ini, kalau apa namanya, eh kalau ini laptop saya yang bermasalah. Ntar saya share lagi aja. Tapi saya share-nya bukan dalam bentuk ini ya. Ini dalam bentuk yang lebih, bentar. Masih juga ini, bentar. Saya mesti ulang lagi dari awal ini, sebentar. Nah, ini adalah gambaran, sebentar ya. Ini tetap nggak bisa juga ya. Bentar, ini udah bentar. Maaf ya, ini kadang-kadang emang suka begini kalau saya lagi offline online ini saya sebel banget aja gitu. Bentar. Nah, ini bisa kelihatan ya? Bisa kelihatan nggak? Terus Ibu. Oke, jadi Anda bisa lihat di sini ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini ada tipe, ini kan fisiologinya ya. Jadi kalau yang di atas ini kan sangat rapat ya. Anda bisa lihat ya, di sini endotelnya sangat rapat, sedangkan yang di sini yang di bawah itu adalah yang apa mulai sedikit ada fenestratednya kan gitu ya, ada kemudian ada space-nya. Sedangkan kalau yang di bawah ini discontinue coba lihat ini ya. Jadi kemudian gap-nya cukup besar ya, sehingga kemudian pertukarannya itu juga menjadi
lebih lebih besar ya, apa namanya, molekul-molekulnya kan begitu ya. Nanti Anda bisa lihat lah. Sudah saya bagikan ya itu ya, siapa namanya, Raja ya. Iya sudah Bu. Oke, nah Anda bisa lihat coba aja, Anda bisa lihat ya. Ini adalah yang continuous ya, yang tadi kalau misalnya otak dan sebagainya kan begitu ya. Jadi di sini hanya sedikit. Jadi kalau nanti misalnya tapi kalau dilalui gas pasti bisa bisa ya. Tetapi tidak untuk molekul-molekul yang besar. Makanya kalau misalnya eh, apa ya, otak itu kan biasanya hanya misalnya alkohol. Alkohol itu kan karena dia sifatnya hidrofilik ya. Jadi kemudian dia bisa masuk gitu. Tapi kalau untuk di apa? Misalnya kalau molekul-molekul seperti yang besar-besar gitu dia bisa tersaring lah kan begitu ya. Tetapi ada di beberapa bagian itu tidak semuanya terdiri dari tight junction ya. Ada juga di daerah-daerah tertentu nanti kemudian akhirnya ada senyawa atau kemudian molekul yang tetap bisa masuk ke dalam otak ya, karena juga ada yang penetrated kan walaupun nggak seluruhnya. Sedangkan kalau yang di sebelahnya ini Anda bisa lihat ya, ini yang makanya disebut dengan penetrated tadi. Jadi dia lebih banyak ada pori-porinya kan begitu. Nah, ini jadi kan kemudian lebih banyak ya, Anda bisa lihat ya. Ini ada pori-porinya ya, sehingga kemudian akhirnya pertukaran antar eh, apa ya, antar molekul itu juga bisa terjadi. Nah, kita sekarang bentar ya. Nah, ini adalah ukuran ya. Jadi ukuran atau ukuran dari pembuluh darah kan begitu ya. Bentar. Jadi di sini Anda kalau misalnya terkait dengan yang ini yang paling bawah ya, nanti saya akan naik ke atas ya. Nah, kalau yang paling bawah, yang paling kecil ini kan apa tadi kapiler ya. Anda bisa lihat kalau yang kemudian ini adalah arteri dan ini adalah vena begitu ya. Nah, jadi nanti terjadi pertukaran biasanya pertukaran macam-macam ada di daerah yang di daerah kapiler ini ya. Tapi ini Anda bisa lihat ini di kapiler aja sudah ada fenestratednya gitu ya. Sedangkan yang di arteri ini disebut juga apa continuous. Jadi kemudian ini semuanya rapat kan begitu ya. Nanti antara apa namanya arteri dan eh, apa namanya dengan vena ya. Tapi ini nanti akan membentuk anastomose. Tapi ini Anda bisa lihat setelah ini keluar dari jantung ini kan pembuluhnya masih masih besar-besar ya, masih besar-besar. Tapi ketika kemudian nanti udah mau mendekati dengan organ itu kemudian dia akan membentuk anastomose ya, yang kemudian isinya adalah apa venul sama arteriol sebenarnya kan begitu ya. Nah, kemudian akhirnya nanti kalau ini setelah dari arterial venul, kemudian nanti dia bisa menuju ke pembuluh darah yang ukurannya lebih medium kan begitu ya. Nah, jadi nanti ini masuk organ yang misalnya kan vena porta misalnya atau yang arteri yang kemudian masuk ke hati juga. Nah, itu lebih besar. Tapi ketika kemudian dia mau menuju ke jantung, pembuluhnya lebih besar kan begitu ya. Jadi Anda bisa lihat ini kan adalah vena inferior vena cava ya. Kemudian yang di sini kan ada yang ini apa aorta kan begitu ya. Nah, nanti Anda bisa lihat sampai ke atas ini ya. Jadi ini adalah pembuluh darah yang kemudian nanti dia akhirnya yang satu membawa darah balik ke jantung, yang satunya lagi adalah membawa darah beredar menuju ke seluruh tubuh kan begitu ya. Jadi ini kalau kita lihat organisasinya tubuh kita itu sebenarnya sangat rapi sebenarnya ya, tetapi memang pusing juga kalau melihat kekusutannya kan begitu. Ini kusutnya baru dari pembuluh darah. Belum lagi nanti ada pembuluh lim, ya. Belum lagi nanti ada saraf, ya. Jadi yang punya pembuluh, yang istilahnya punya saluran-saluran atau pembuluh-pembuluh ya itu nanti adalah peredaran darah, terus kemudian nanti saraf, dan kemudian lymph kan begitu, ya. Ini nanti mereka saling komunikasi, makanya di antara pembuluh-pembuluh tersebut itu nanti kemudian bisa terjadi pertukaran sebenarnya, pertukaran zat atau pertukaran molekul. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya dulu nggak? Halo? Nggak ada? Halo? Ada yang mau tanya nggak? Ngantuk ya? Aman? Oke, thank you.
Nah, kemudian ini sekarang kita masuk. Jadi ini juga karena saya juga capek ya. Jadi nanti kita ya ini kalau nggak salah saya cuman 30 slide gitu ya. Jadi mudah-mudahan setelah ini istirahat lah ya. Jadi nanti minggu depan coba Raja ya kalau misalnya kita, tapi jangan Senin besok ya. Senin besok saya karena masih ada pertemuan pagi di Jakarta ya. Saya baru pulang itu sekitar jam 10 gitu ya dari Jakarta ya. Mungkin minggu depannya lagi aja ya kalaupun mau ini. Ya silakan nanti Raja cari waktu lain lah. Kalau enggak ya tetap minggu depan ini kita masih, kan minggu depan itu juga libur ya tanggal 1 ya. Tanggal 1 Mei itu libur ya, jadi memang ada kuliah gitu ya. Tapi kalau mau ada kuliah di minggu depan ya silakan cari hari yang lain. Tetapi kalau yang Senin paginya saya belum bisa ya. Tapi Senin itu tanggal tanggal berapa ya? Tanggal 3 atau tanggal 4 ya, kalau nggak salah. Nah itu saya masih bisa pagi ya, silakan. Nah ini yang disebut dengan capillary bed ya. Jadi ini adalah istilahnya apa ya? Kalau ini istilahnya alas ya, kemudian apa terkait dengan ini adalah sebenarnya jaringan kapiler gitu ya. Jaringan kapiler ini sebenarnya itu kan sangat berhubungan satu sama lain ya. Kan kapiler itu kalau Anda misalnya apa namanya tahu ya, itu sebenarnya yang namanya si dokter bedah mikro ya, dokter bedah apa pembuluh darah mikro itu sangat jarang sebenarnya di Indonesia ya. Jadi maksudnya ada gitu, tapi tidak sebanyak dengan dokter bedah umum biasa ya, atau bedah tulang atau bedah-bedah yang lain. Tapi ini kalau bedah mikro itu benar-benar dia itu harus bisa membedakan pembuluh darah yang sangat-sangat miniskul atau kemudian sangat-sangat tipis, sangat-sangat kecil gitu ya. Makanya ini harus pakai istilahnya mikroskop atau kemudian mikroskop yang pembesarannya cukup besar ya, sehingga kemudian bisa membedakan antar pembuluh darah. Jadi kemudian nanti kalau misalnya di situ ada cancer gitu ya, atau kemudian nanti ada tumor, atau kemudian nanti ada jaringan-jaringan yang memang apa tumbuh tidak sesuai gitu ya, terus kemudian harus diambil. Nah itu kan biasanya sudah dilalui oleh pembuluh darah kan begitu ya, jadi ada angiogenesisnya lah di situ ya. Jadi kalau misalnya dokter-dokter yang untuk bedah cancer gitu ya, itu pasti harus melibatkan dokter apa pembuluh darah bedah mikronya gitu ya. Jadi karena nanti kan itu kan harus disambung kembali, sambungnya juga nggak gampang kan begitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, karena dia saling berhubungan, jadi itu adalah, jadi nanti ada pertukaran ya. Jadi apa namanya, tukaran antara arteri dengan venul gitu ya, sehingga kemudian nanti ada terjadi pertukaran dari gas ya, atau kemudian ya istilahnya O2 atau kemudian CO2 atau kemudian gas NO gitu ya. Nah, itu harus dilalui ya, lewat tadi lewat capillary beds ini kan gitu. Terus kemudian juga melakukan nutrisi dan kemudian akhirnya sampah-sampah metabolisme kan begitu ya. Nah, Anda bisa lihat karena ini dia beranastomose gitu ya. Jadi kemudian kapilernya itu bisa sampai 100. Bayangin ya kalau misalnya operasi satu jaringan yang kemudian harus dipotong yang mana. Itu kan harus benar-benar, makanya kalau udah pakai bedah mikro tuh suka lama kan begitu. Bisa sampai berjam-jam. Yang kasihan sih dokternya gitu ya. Ya dokter dan perawatnya lah sebenarnya. Terus nanti ada yang mengontrol anestesinya kan gitu. Kalau anestesinya kan nanti terkait dengan itu juga dengan kerja jantung dan kerja paru-paru kan begitu ya. Nah, terus kemudian nanti di sini juga terkait dengan kapiler ini nanti juga ada diatur oleh sphincter. Jadi si darah sendiri juga sebenarnya sphincter ya. Jadi sphincter itu yang seperti istilahnya tutup botol gitu ya, yang bisa kemudian nanti dia juga harus bisa dilatasi, bisa juga vasokonstriksi kan begitu ya. Kemudian akhirnya nanti bisa mengatur ya keluar masuknya aliran darah yang menuju ke jaringan. Caranya saya minum dulu. Nah, kalau kita lihat di sini kan yang capillary beds ini coba ya, ada yang disebut dengan collateral ya, collateral artery feeding and arteriole. Jadi kalau collateral itu kan berarti semuanya artinya dari pihak venul maupun pihak arteriole itu kemudian saling
melakukan hubungan atau interkoneksi kan gitu. Makanya kemudian nanti di sini ada yang lebih kecil lagi yang disebut dengan metarterioles kan gitu ya. Nah, terus atau kemudian disebut lagi dengan anastomose. Jadi nanti si dokter bedah itu dia tahu ya mana daerah yang tempat anastomose ini. Jadi kalau kita lihat di sini, nah ini ya. Jadi Anda bisa lihat, bentar ya saya besarkan sedikit di sini. Bentar ya saya gedein ini kok ada yang ini ya. Bentar saya kecilin bentar. Nah, Anda bisa lihat kan ya. Bentar. Nah, di sini Anda bisa lihat ya, kan ada yang kemudian kalau ini kan ada arterinya ya. Arteri ya, isinya kalau disebut dengan kolateral itu berarti memang dia bekerja sama lah. Mungkin ada percabangan kan begitu ya. Terus kemudian kan masuk arteriol. Dari arteriol masuk lagi ke pembuluh arteriol yang lebih kecil ya, yang disebut dengan metarteriol gitu ya. Nah, kalau ada metarteriol ini, kemudian nanti disinilah yang kemudian dia akan melakukan anastomosenya dengan venul kan begitu ya. Nah, ini Anda bisa lihat yang disebut dengan precapillary sphincter. Jadi sphincter itu kan seperti kayak misalnya gini, kayak esofagus menuju ke lambung itu kan ada sphincternya kan begitu ya. Terus kemudian nanti di apa namanya di sistem uriner gitu ya, itu kemudian apa pembuluh bukan pembuluh sih saluran kemih ya, saluran kemihnya itu kan kecil kan begitu ya. Nah, itu juga kemudian kan satu arah kan begitu ya. Jadi kemudian akhirnya ini kan kalau arteri kan membawa darah yang kemudian menuju ke seluruh tubuh, kemudian akhirnya nanti dia beranastomose dengan venul, ya. Kemudian akhirnya si venul ini akan membawa darah balik kembali kan menuju ke jantung, ya. Jadi Anda bisa lihat. Nah, kemudian kalau Anda bisa lihat di sini, coba ya. Nah, ini dia di bagian yang sebelah kanan di gambar B itu ya. Kemudian coba ini kan mirip-mirip dengan jaringan-jaringan paru-paru ya, apa arteri apa namanya? eh, apa alveolus ya kan kecil-kecil banget gitu kelihatannya. Nah ini juga kecil-kecil banget kan begitu. Kebayang ya. Jadi sebenarnya ini kalau nanti ada daerah arteriol atau venul yang rusak itu benar-benar pakai bedahnya mikroskopis gitu ya. Jadi benar-benar pakai mikroskop yang besarannya besar sekali ya supaya bisa disambung. Nah, yang pasti adalah ini jangan sampai juga daerah yang arteri yang lebih besar ya itu juga kemudian juga terganggu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, bentar ya saya lihat di bawahnya ini. Nah, ini kan coba lihat ini kan ini melalui perbesaran ya. Jadi Anda bisa lihat ya ini adalah perbesaran dari arteriol dan venul dalam bentuk kapiler ya, capillary bed kan seperti ini ya. Jadi ini ya, yang mana ini gitu kan apa dia kan harus harus tahu yang di sini adalah venanya, yang di atas ini adalah arterinya. Nah, ini adalah capillary bed ya. Anda bisa lihat. Jadi kayak benang kusut. Jadi makanya kalau misalnya yang paling bahaya itu adalah kalau misalnya operasi dari eh, apa operasi cancer. Nah, apapun lah kan gitu yang karena saya tahu almarhumah kakak ipar saya itu kan dia punya awalnya tumor ya, tumor di usus besar, kemudian akhirnya menjadi kanker usus kan begitu, apa kanker kolon kan begitu ya. Terus kemudian itu pada waktu mau dioperasi itu sampai 6 jam kalau nggak salah ya hanya untuk mengangkat si jaringan kanker. Jadi kemudian akhirnya tadinya kan tumor ya, tapi tumornya berkembang menjadi kanker. Nah, itu kan kemudian harus dipotong ya si usus bagian yang terkena kankernya dan itu sudah membentuk eh, apa istilahnya jaringan pembuluh darah yang sudah sangat rumit. Makanya si dokternya bilang, tapi karena itu dia ke daerah tempat yang ada kansernya ya diputus aja kan begitu ya supaya tidak ada suplai darah yang masuk ke jaringan kansernya kan begitu. Nah, tapi gimana cara menyambungkannya? Jadi disambungkannya itu kecil-kecil sekali ke daerah apa namanya? Tadi capillary bed ya yang memungkinkan untuk yang tadi sudah terputus disambungkan ke situ kan gitu. Nah, itu kan rumit ya. Nah, jadi kalau kita lihat apa pada waktu dilihat kan ada ininya ya spesimennya ya. Spesimennya itu saya lihat itu pembuluh darahnya tuh benar-benar banyak gitu ya dan itu kayak kayak benang kusut gitu ya. Kalau misalnya Anda
pernah lihat kan begitu ya. Atau Anda bayangkan aja lah ya benang khusus seperti apa kan begitu ya. Nah, sekarang kemudian kita masuk ke vena gitu ya. Nah, vena ini adalah kemudian yang membawa darah ya. Darah yang dibawa atau yang kemudian hasil metabolisme ya dari jaringan maupun sel gitu ya yang kemudian akhirnya dibawa menuju ke jantung kan begitu ya. Jadi kemudian di dua klasifikasinya juga sama, mulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Paling kecil disebut dengan venul, terus kalau yang agak sedang itu namanya medium size vena, dan yang besar adalah vena besar gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat ya di sini vena itu kan dia masuknya melawan gravitasi ya. Ini istimewanya. Jadi kalau misalnya sebenarnya gini, kalau pada waktu kita istirahat kan dianjurkan kadang-kadang untuk membawa apa kaki kita ke atas ya, ke atas apa namanya mungkin disandarkan ke dinding terus kemudian dia biarkan mengalir. Sebenarnya itu juga untuk membantu darah yang dari apa ya, darah bawah itu ya, itu supaya bisa balik ke nanti ke jantung kan begitu. Nah, jadi ke kalau Anda apa namanya kita bisa bisa pikirkan di sini kenapa kok dia cuma bisa satu arah aja kan gitu. Dan itu sebenarnya juga dibantu nanti sebenarnya oleh apa ya dorongan jantung sebenarnya kan gitu. Jadi jantung kita luar biasa ya. Jadi selain dia memompa ke seluruh tubuh, darah ke seluruh tubuh, tapi juga akhirnya dia memompa darah kembali ke jantung. Jadi darah kembali dari pembuluh darah dari seluruh tubuh yang kemudian balik ke jantung kan begitu ya. Berarti jantung kita itu luar biasa kan begitu. Nah, ini pada waktu kalau kita darah kembali itu kan kemudian melalui vena ya. Nah, jadi kemudian di sini ada yang disebut dengan jantung kedua sebenarnya. Kenapa disebut jantung kedua? Itu adanya di betis gitu ya. Makanya hati-hati dengan kaki kita gitu. Jangan sampai juga kaki kita apa terganggu gitu ya karena di situ banyak sekali ini bukan ada apa ya namanya ada seperti valve-nya ya. Valve-nya itu sama seperti kayak valve yang di jantung, dia cuma satu arah gitu ya. Nah, terus kemudian tapi dia bukan trikuspid, dia hanya di bikuspid aja gitu ya. Jadi kemudian hanya memungkinkan darah satu alir aja. Nah, itu adalah untuk memungkinkan darah kembali ke jantung ya melalui satu pintu tadi yang kemudian akhirnya melawan gravitasi gitu ya, gravitasi yang ada di kaki kita ya. Jadi sebenarnya disebut dengan jantung ya karena kalau misalnya darahnya nggak bisa kembali ke jantung ya itu berat juga kan begitu. Jadi nanti akhirnya bisa jadi penumpukan penumpukan darah di kaki kan begitu ya. Jadi kemudian nanti jadi apa ya istilahnya odem kan begitu ya. Nah, terus kemudian nanti di sini si valve-nya itu dibantu dengan apa ya, dibantu dengan konstriksinya begitu ya, sehingga kemudian dia bisa memompa ke satu daerah saja gitu ya, ke satu arah, yang kemudian akhirnya itu mencegah supaya darahnya kembali kan begitu. Nah, tetapi ada beberapa gangguan terkait dengan valve tadi ya, jadi kemudian akhirnya apa jadi si pembuluh darahnya ini menjadi lemah atau kemudian akhirnya menjadi apa ya jadi tidak teratur kan begitu. Jadi ini yang disebut dengan varises nantinya ya. Nah, Anda bisa lihat di sebelah kiri ini ya. Jadi ini ya sebentar saya ke atas. Nah, ini Anda bisa lihat di sini ini adalah ini kan betis kita ya. Jadi di sini ada pembuluh darah venanya ya. Vena yang medium gitu balik. Terus kemudian nanti di sini dari berbagai cabangan kemudian masuk ke daerah pembuluh vena yang lebih besar, yang kemudian nanti di situ ada valve-nya. Nah, kita bisa lihat di sini valve-nya cuma satu tuh. Nah, sedangkan kalau yang di sini melalui apa ya varicose vein atau kemudian yang melalui vena, ini Anda bisa lihat tuh si venanya itu belok-belok gitu. Jadi kemudian akhirnya aliran darahnya pun juga akhirnya menjadi kurang lancar. Jadi ini nanti akibat ini kan jadi ada turbulence di sini ya. Coba Anda bisa lihat nih turbulensnya begini. Sehingga kemudian akhirnya menjadi menonjol ini pembuluh darah venanya. Ya, Anda pernah lihat nggak yang namanya varises? Pernah lihat nggak? Halo? Prabu. Nah, jadi kayak begini lah tuh bentuknya. Jadi dia belok-belok-belok begini nih gitu ya. Dan menonjol gitu ya. Oke. Nah, ini adalah kemudian bagaimana caranya
kita mengetahui distribusi dari darah sebenarnya ya lewat apa? Lewat pembuluh darah ya. Jadi kalau kita lihat di sini ini kan ada disebut total blood volume ya is unevenly distribution. Jadi kemudian semua yang darah yang dipompa keluar dari ventrikel kiri ya gitu ya. Itu kemudian kan diedarkan ke seluruh tubuh, tetapi ada bagian atau kemudian organ atau jaringan yang memang diberikan suplai darah yang lebih tinggi daripada yang lainnya kan begitu. Makanya di sini disebut terdistribusinya tidak merata ya. Nah, makanya kalau di sini ada yang disebut dengan venokonstriksi. Jadi kemudian apa yang untuk membantu si volume darahnya itu terkait juga dengan konstriksi yang ada di vena kan begitu ya. Jadi vena itu merupakan pembuluh yang memiliki kapasitas. Ini orang-orang fisika pasti tahu lah ya. Jadi ini nanti kalau kapasitas itu adalah apa ya istilahnya terkait hubungan ya antara volumenya dengan tekanannya ya. Jadi makanya kalau kita lihat nanti ini fungsinya dengan jantung ini benar-benar apa erat ya. Jadi kalau misalnya volume darah yang dipompa atau yang dikeluarkan dari jantung itu volumenya artinya cukup banyak gitu ya. Nanti kemudian akhirnya akan mempengaruhi tekanannya juga kan begitu ya. Nah, jadi kalau tekanannya apa volumenya itu sesuai dengan usia ya biasanya kan gitu ya. Jadi kalau biasanya kalau orang tua itu nanti biasanya agak lebih berat lah dibanding dengan kalau anak-anak ya. Kalau anak-anak itu lebih cepat sebenarnya ya dibanding dengan orang tua. Makanya volumenya juga bisa berkurang sejalan dengan usia sehingga kemudian tekanannya pun akhirnya menjadi lebih besar kalau pada orang tua dibandingkan dengan pada anak-anak kecil kan begitu ya. Nah, ini kita bisa lihat di sini adalah distribusi dari apa coba ya dari sistem kardiovaskular kan begitu. Nah, Anda bisa lihat ya, kalau yang nanti lewat di sini ya, jadi di sini ada yang paling besar itu sekitar 25% ya. Ini adalah yang masuk vena ya. Nah, ini yang masuk vena, sedangkan yang ini adalah yang masuk dari sistem arteri kan begitu. Ya, jadi kalau karena arteri itu kan memang dia membawa suplai oksigen yang banyak gitu ya. Dan kemudian akhirnya disebar ke seluruh tubuh. Anda bisa lihat di sini kalau yang masuk ke pulmonari itu atau paru-paru 3% ya. Terus ada yang juga ini ada arterinya 3%, kemudian kapilernya 2%, dan kemudian venanya 4% gitu ya. Nah, jadi kalau yang dibawa ke daerah sirkuitnya paru-paru itu sekitar 9%. Ada yang dibawa ke jantung sendiri sekitar 7%. Aortanya 2%. Jadi kalau misalnya yang masuk, jadi yang ke jantung ini cukup besar ya. Tapi yang lewat aorta yang kemudian nanti dikirim seluruh tubuh itu hanya sekitar 2% ya. Kemudian arteri-arteri yang lainnya di sini ada yang di otot itu 5%, yang kemudian di elastis di arterinya 4%, kemudian arteriolnya 2%, dan kemudian akhirnya ke seluruh tubuh itu hanya 7%. Jadi kalau kita lihat di sini ini adalah distribusi dari arteri ya yang membawa nutrisi dan O2 kan begitu ya. Sedangkan kalau yang di vena ini kan karena dia balik ya, karena dia balik ke jantung dia cukup besar. Jadi kalau di sini ada vena yang besar ya misalnya vena cava kan begitu ya, itu sekitar 18%. Terus kemudian yang ini yang medium ukurannya gitu ya. Nah, yang medium itu kan ukurannya sekitar 25%. Terus kemudian ada juga yang masuk ke tadi misalnya capillary bed atau kemudian nanti yang lewat jaringan pembuluh darah yang ada di hati, kemudian ada di bone marrow gitu ya atau sumber tulang belakang atau kulit gitu ya. Jadi yang beredar ini Anda bisa lihat bagian-bagiannya, sedangkan kalau yang masuk ke tubuh itu cukup dikelompokkan menjadi kelompok tiga besar saja kan begitu ya. Nah, kemudian kita lihat di sini terkait dengan apa tekanan darah ya. Nanti ini minggu depan mungkin sekali atau dua kali lagi ya kita kuliahnya itu terus kemudian nanti habis itu sampai dengan akhir Mei ya kalau nggak salah ya itu mungkin ada waktu 2 atau 3 minggu mudah-mudahan ya itu nanti buat presentasi ya nanti jadi semua isi pada saat kita kuliah isinya presentasi semua gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ya, jadi ini adalah tekanan darah ya.
tekanan darah itu terkait dengan tiga komponen besar, yaitu adalah tekanan darahnya sendiri atau blood pressure-nya, ya. Kalau ini kan circulatory pressure, ya. Jadi artinya tekanan dari sirkulasinya, tapi dipengaruhi oleh tekanan darahnya, ya. Kemudian juga nanti dipengaruhi oleh tekanan hidrostatik dari kapiler, ya, dan kemudian akhirnya tekanan dari vena. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, kan kalau yang tadi apa namanya ya, di sini kalau misalnya terkait dengan tekanan darah, berarti nanti terkait juga dengan cardiac output kan begitu ya. Nah, dari cardiac output nanti kemudian kita akan bisa lihat berapa sih yang masuk di tekanan darah yang masuk ke arteri ya. Terus kemudian nanti setelah dari arteri ini kemudian akhirnya masuk ke apa namanya pembuluh darah yang ada di perifer yang kemudian akhirnya akan masuk menuju ke kapiler ya. Dari kapiler ini kemudian nanti kita bisa lihat apa namanya perubahan tekanannya menuju ke tekanan dari vena kan begitu. Nanti kalau dari secara ini kan diatur kemarin kita sudah belajar tentang RAS ya, RAAS kan, renin angiotensin aldosteron system ya. Jadi itu nanti terkait juga dengan darah yang kembali dari apa dari ginjal yang sudah dibersihkan gitu ya, yang sudah dicuci lah istilahnya, itu yang kemudian akan balik lagi nanti menuju ke jantung. Tetapi kalau kita lihat di sini nanti ada yang mengatur ini semua. Jadi menjaga homeostasis ini nanti dideteksi oleh siapa? Oleh otak sebenarnya. Ya, jadi otak itu yang bisa punya sensor ya, yang untuk bisa mengetahui bagaimana sih posisi-posisi ini, posisi-posisi yang ada di setiap organ ini ya, atau termasuk pembuluh darahnya ya. Oke, terus kemudian ntar lagi ya. Nah, jadi terus kemudian kita masuk ke yang namanya ya, resistance, resistensi ya. Jadi kemudian, nah ini ya, resistance dari sistem apa ya peredaran darah ini biasanya terkait dengan apa ya aliran darahnya, gerakan aliran darahnya terkait dengan nanti terhadap dindingnya sebenarnya, terhadap pembuluh darahnya kan begitu ya. Jadi kalau misalnya ada aliran darah itu pasti nanti terkait dengan apa ya resistensi dari eh, apa pembuluh-pembuluh darah yang ada di sekujur tubuh termasuk yang di perifer kan begitu ya. Jadi kalau di sini disebut dengan resisten periferal itu terkait dengan resistensi yang ada di sistem arteri kan begitu. Ya karena memang arteri kan pembuluh darahnya kan lebih tebal, terus kemudian pertukaran juga lebih sedikit kan begitu ya. Jadi kemudian akhirnya dia yang menentukan sebenarnya, menentukan aliran darah, menentukan tekanannya kan begitu ya. Makanya di sini disebut dengan peripheral resistance. Oke, nah jadi kemudian ini overview aja dari apa kanan dari kardiovaskular ya. Jadi nanti kalau misalnya ini minggu depan lah ya kita akan belajar tentang tekanan darah begitu ya. Jadi hal-hal yang terkait dengan tekanan pembuluh darah itu terkait dengan apa? Satu adalah diameternya ya. Jadi kalau tadi misalnya di aorta atau di vena cava itu beda lah dengan yang di ukuran medium atau di ukuran yang arteriol atau venul kan begitu. Jadi tekanan darah yang paling tinggi pasti di ukuran yang kecil kan begitu ya dibandingkan dengan kalau yang di pembuluh darah yang lebih besar kan begitu ya. Terus kemudian ada daerah-daerah yang saling istilahnya saling melengkapi ya atau saling kemudian apa ya istilahnya tadi seperti kayak capillary beds kan begitu ya itu juga akan mempengaruhi terus kemudian di sini ada tekanan darah dan kemudian ada bagaimana kondisi dari plasmanya kan begitu ya makanya terkait dengan blood viscosity. Nah kemudian dari sini kita bisa lihat juga kalau misalnya masuk ke daerah yang beda-beda nih ya si pembuluh darahnya kan begitu ada daerah yang apa namanya ya di antara pembuluh darah yang besar terus kemudian yang sedang sama yang lebih kecil ya terus nanti juga dari tekanan darahnya dan kemudian viskositasnya. Nah
Anda bisa lihat di sini ya. Jadi ini adalah pembuluh darah ya. Jadi ini adalah terkait dengan diameternya ya. Kalau misalnya di sini kan ada aorta itu kan gede ya. Coba Anda bisa lihat nih. Makin lama makin kecil nih di kapilernya kan diameternya ya. Tapi nanti udah masuk vena cava gede lagi kan begitu. Ya ini kalau diameternya ya. Nah, kalau yang ini adalah cross seksional. Jadi kemudian tadi saling selingkupan lah ya antara yang tadi pembuluh-pembuluh tadi ya, pembuluh-pembuluh darah yang tadi ya. Jadi kemudian di sini adalah area dari saling melingkupinya kan begitu ya. Nah, di sini kalau Anda bisa lihat daerah yang disebut dengan nanti aorta kan begitu ya. Ini kan ya selingkupannya kecil, orang dia gede gitu ya. Tapi begitu kemudian nanti di sini ada apa? Istilahnya apa tadi? Yang capillary beds-nya, ya udah itu kan saling saling melingkupi kan begitu ya. Jadi cross apa namanya seksional areanya itu menjadi besar kan begitu ya. Tapi ketika kemudian masuk ke vena cava ya kan cuman vena cava sendiri pembuluh yang besarnya kan begitu ya. Nah, tapi kalau terkait dengan tekanan darah, kalau yang udah besar sih nggak masalah gitu ya. Tapi udah sampai di daerah yang kecil nih, misalnya capillary bed atau yang di daerah medium nih kan makin lama kan tekanan apa tekanan darahnya ini coba lihat average blood pressure-nya ini kan jadi ini lebih kecil ya. Ya ini lebih kecil ya. Tapi kalau kemudian terkait dengan velocity atau kemudian kecepatannya, Anda bisa lihat nih kan paling tinggi adalah di daerah aorta ya karena kan dia memang dapat apa darah yang keluar dari jantung ke seluruh tubuh itu kan pasti volumenya lebih besar ya makanya ini juga akhirnya di sini kecepatannya itu juga lebih tinggi ya kemudian kalau yang ini adalah yang tadi masuk ke vena cava kan begitu ya jadi itu juga cukup besar tapi tidak sebesar dengan yang aorta ya tapi kalau yang kemudian nanti dengan capillary bed-nya atau kemudian tadi antara venul arteriol, nah ini kecepatannya juga sangat kecil kan begitu ya. Oke, jadi mungkin itu dulu yang bisa sampaikan. Lumayan capek juga saya gitu ya. Oke, jadi mungkin Anda juga capek karena dari praktikum, kemudian ada kuliah dan sebagainya. Jadi eh, udah diisi ininya apa ke daftar hadirnya. Oke, ada pertanyaan nggak? Halo, udah pada tidur kah? Hadir kok, Aman. hadir. Aman, aman. Oke, nah ini Catherine Wilson bilang udah oke, aman. Oke, terima kasih ya. Jadi gini, kalau ada nanti silakan inilah ya Raja sama teman-temannya kalau mau hari apa masalahnya ini karena ini terkait dengan efisiensi gitu ya. Yang dikorbankan adalah kuliah gitu. Padahal sebenarnya apa sih gitu ya? Emang kita nggak boleh berkendaraan ke kampus gitu ya? Saya heran aja. Supaya kita nggak pakai bensin kali ya, nggak pakai energi. Oke lah. Tapi ya udahlah kita nurut aja gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti minggu depan itu kan libur tanggal 1 ya. Tapi untuk pengganti tanggal 1 silakan nanti Anda bisa coba dipikirkan mungkin Senin pagi gitu ya. Kalau misalnya Senin pagi-pagi sebelum BIPR misalnya atau sebelum ada kuliah yang lain. Biasanya kan kuliahnya kalau yang nggak ada yang jam 7 ya bisa dipakai kan gitu. Ya itu aja sih saran saya. Setelah itu kan kita cuman saya cuman nggak lama lagi ya untuk ini paling cuman kita kan tanggal 1 libur berarti kita cuman punya waktu 3 minggu ya saya akan habiskan mungkin minggu depan lah saya habiskan ya tapi 2 minggunya lagi bisa untuk presentasi jadi kan karena ada 50 berapa 59 ya itu mungkin kalau dibagi misalnya ada misalnya satu satu kelompok itu bisa 6 aja gitu ya itu kan bisa sampai cuman mungkin 8 gitu ya, 8 kelompok atau 9 kelompok begitu. Jadi nanti presentasinya bisa dihabiskan untuk sisa 2 pertemuan kuliah terakhir gitu. Coba nanti diatur lagi ya, Raja ya. Itu aja dari saya. Oke, silakan selamat ini ya, silakan keluar. Selamat istirahat ya. Mudah-mudahan sehat semuanya. Makasih ya. Assalamualaikum. Terima kasih, Bu. Salam. Terima kasih, Bu. Terima Assalamualaikum. kasih, Bu. Sama.
Terus